tetap semangat, jangan putus asa. Jadi jangan takut untuk beternak, karena kalau kita beternak dengan maksimal maka kita akan bisa menghasilkan produk dengan baik dan juga itu mudah dipasarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benny Fahrudin. Saya berasal dari Desa Kelampok, Kecamatan Kelampok, Kabupaten Banjarnegara. Nah, saya memulai ternak kelinci pada tahun 2017. Awal saya memulai ternak kelinci, pertamanya hanya sebatas ikut-ikutan teman lah. Terus setelah ditekuni ternyata ada penghasilannya yang lumayan memuaskan. Awal ternak kelinci saya itu terjun ke jenis Ligon atau Rambon. Setelah mengetahui pemasaran kelinci dari tahun ke tahun, ternyata kelinci jenis hias itu mulai ramai dan juga harga lebih lumayan dan pemasaran juga lumayan ramai. Saya dalam terjun di dunia kelinci 4 tahun ini, kendala yang paling menonjol dalam peternak itu adalah pakan. Dalam ternak kelinci itu pakan yang harus diperhatikan. Kalau pakan tidak diperhatikan, maka kendalanya akan menguras kantong, juga perhitungannya itu tidak masuk. Awal mulai saya beternak kelinci, saya memang pakai pakan dari empas tahu. Itu biaya juga lumayan sangat ringan, tetapi kesekian tahun itu kan main di jenis hias. Kalau diberi pakan empas tahu, kalau di kandang saya itu pertumbuhannya kurang. Nah, terus sekarang saya memakai full pellet, juga kadang diselingi dengan rumput. Dengan full pellet ini saya pemberian pakan itu 1 hari cukup 1 kali, itu habis maghrib atau malam hari. Dan Anda bisa lihat kalau pakai pellet 1 kali bisa kelincinya sehat-sehat seperti ini. Saya memakai pellet ya dengan nutrisi yang bagus. Walaupun saya memberi pakan kelinci saya cuma 1 kali dalam sehari, alhamdulillah kelinci saya bisa Anda lihat sendiri sehat-sehat dan gemuk-gemuk, juga produksi tetap lancar. Misalkan 1 indukan itu harus mencukupi 1 on, berarti dikalkulasikan saja sekali pakan berarti 2 on. Tetapi dalam sekali pakan itu menghemat waktu bagi saya, karena saya juga kegiatan bukan hanya di kelinci saja, jadi itu bisa memangkas waktu saya. Bagi teman-teman yang waktunya mungkin tidak longgar atau banyak kegiatan, bisa dicoba dengan pemberian pakan 1 kali dalam 1 hari. Misalnya dalam indukan itu yang sedang menyusui atau sedang hamil, itu kan membutuhkan nutrisi yang lumayan. Misalkan dalam 1 hari itu 2 ons, berarti itu harus diberikan dalam 1 kali saja, nggak apa-apa ya. Mungkin teman-teman baru tahu atau baru menemui teori seperti itu, 1 kali hari 1 pakan. Bila waktu saya ke kandang pagi hari itu pasti kelinci merasa kelaparan atau minta makan, tapi buat saya itu nggak apa-apa. Buktinya anakan kelinci saya ini gemuk, nggak bermasalah, sehat. Ini buktinya pemberian pakan dalam 1 kali 1 hari, tetapi harus mencukupi nutrisinya atau porsinya. Itu mungkin bisa menjadi solusi teman-teman buat peternak kelinci yang waktunya belum bisa termanage atau sibuk. Bisa dicoba di kandang teman-teman semua, tapi itu semua itu melalui proses dan nggak harus instan.
juga itu butuh penyesuaian, dan itu teori di kandang saya, terutama dalam bidang pembelian pakan atau cara memanage waktu dalam pembelian pakan, juga penekanan dalam pakan. Misalkan teman-teman mau mencoba dalam teori seperti ini, dulu saya itu kalau pagi tetap kasih pakan, cuma kan porsinya dikurangin sedikit demi sedikit, nggak harus langsung dipuasakan atau nggak diberi makan, soalnya kan buat beradaptasi dulu. Kalau saya kan itu kadang kegiatan di pagi hari itu lumayan sibuk, ke kandang pun juga sudah siang hari, jadi saya untuk berpikiran untuk memberi pakan itu 1 kali 1 hari, tetapi dengan porsi yang dibutuhkan 1 kelinci. Alhamdulillah teori ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, dan teman-teman lihat sendiri kelinci saya produksi lancar dan juga tetap sehat dan gemuk-gemuk. Dalam pemberian pelet ini teman-teman itu harus selektif memakai pelet. Kalau mau memakai pelet yang bagus juga nggak apa-apa, tapi continue, dalam arti dalam pemberian pelet ini nggak diganti-ganti atau berubah-ubah, karena mungkin nanti adaptasinya juga harus memakan waktu yang nggak sebentar. Mungkin kalau misal kita ganti dari pelet itu bisa menyebabkan mencret atau kembung, itu menjadi masalah yang cukup serius dalam beternak kelinci. Jadi saya sarankan untuk memakai pelet yang kontinu. Jadi misalkan memakai pelet A itu harus ke A terus. Kalau memungkinkan teman-teman mau merubah pelet, itu juga harus ada tahapnya, nggak harus sekali ganti langsung makan. Mungkin bisa harus dipuasakan pagi, nanti sore jadi coba, atau diselingi dengan rumput juga bisa, atau dicampurkan terlebih dahulu, dimix lah. Jangan langsung ganti pelet full mutlak, itu mungkin itu akan menyebabkan masalah dalam pencernaan kelinci. Mungkin itu mencret atau kembung, itu pasti ada kendalanya juga. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan ini saya juga terjun di dalam broker atau penjual kelinci. Kenapa saya terjun ke broker atau penjual kelinci? Pertama, saya tidak memungkiri untuk memutar untuk pembelian pakan. Juga saya membantu para teman-teman peternak, karena dengan kondisi seperti ini banyak yang sulit dalam memasarkan. Mungkin peternak banyak yang sudah pandai dalam peternak, tapi sulit dalam memasarkan hewan ternaknya, contohnya kelinci. Nah, dalam situasi itu saya melihat ada peluang menjadi broker atau pengepul. Dalam arti saya juga ingin membantu memasarkan kelincinya para teman-teman peternak, khususnya di lingkungan sini, karena di lingkungan saya, tempat saya di sini itu masih banyak peternak dibandingkan dengan pengepul atau broker kelinci. Jadi saya untuk terjun ke dunia pengepul itu adalah peluang yang sangat bagus, karena jika teman-teman peternak di sini belum bisa atau susah untuk memasarkan kelincinya, maka banyak keluhan atau masalah bagi teman-teman peternak, karena dagangan kelincinya itu susah dipasarkan. Itu menyebabkan mungkin dalam situasi ini berpikiran untuk gulung tikar atau berhenti beternak. Juga kelinci ternakan bisa terjual dan menjadi penyemangat bagi teman-teman peternak bahwa kelincinya itu laku dan terus bisa berkembang. Buat teman-teman yang sudah pandai beternak, dilanjutkan saja, atau buat teman-teman yang mempunyai kemampuan untuk
mendistributorkan kelinci atau pengen menjadi pengepul atau broker, kenapa tidak? Karena dalam dunia kelinci ini kan pasti ada peternak dan juga ada penjualnya. Misalnya kan ada peternaknya yang banyak, susah dalam memasarkan, itu kan menjadi kendala bagi teman-teman yang beternak. Nah, kenapa kita nggak ambil peluang itu menjadi pengepul atau broker, dan itu menjadi salah satu solusi untuk kawan kita sebagai peternak agar dagangannya itu nggak menumpuk, karena itu membuat populasinya semakin banyak dan mungkin biaya pakan bisa tambah, dan itu juga yang membuat teman-teman peternak kadang berpikiran untuk berhenti atau ngedon karena dagangannya tidak laku. Nah, dengan fungsinya kita sebagai pengepul atau broker itu membantu kawan-kawan peternak untuk mengurangi isi kandang atau menyuplai ke kuliner juga bisa. Dan saran saya untuk semua teman kelinci peternak, tetap semangat, jangan putus asa. Mungkin dalam situasi kondisi seperti ini banyak teman-teman yang mengeluh tentang permasalahan atau penjualan kelinci, itu bisa lah di komunikasikan dengan relasi teman-teman broker atau pengepul. Jadi jangan takut untuk beternak, karena kalau kita beternak dengan maksimal maka kita akan bisa menghasilkan produk dengan baik dan juga itu mudah dipasarkan. Semangat bagi para teman-teman kelinci, salam kuping panjang.